dirubah. Apanya yang dirubah? Jadi istilahnya ini kita merubah memang fungsi rumah. Fungsi rumah Dipindahkan ke mobil. iya. Nah, itu. Fungsi rumah. Kalau bicara fungsi rumah ada ruang tamu. Ada. Ada. Kamar tidur. Ada. Masa iya? Iya. Ke mobil. Ada dapur. Kamar mandi. Iya. Ada juga di Ada. Bahkan WC-nya ada. Iya, kamar mandi dipindahkan juga ke mobil. Jadi aktivitas rumah yang selama ini ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi, ini berpindah di mobil. Berpindah di mobil. Bisa jalan kemana-mana. Iya. Nggak perlu lagi, terancam lagi developer ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya kedatangan seorang tamu spesial, ya, Bang Rahmat Kule. Ya, Bang Rakul. Siap. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Sehat? Baik-baik, sehat. Tos rontos. Asik. Ya, jadi Bang Rakul ini sengaja kita undang untuk ketemu hari ini terkait dengan sebuah ide gagasan yang keren kalau saya. Tapi sebelumnya buat para penonton hari ini, Bang Rakul ini adalah seorang, saya dapat memperkenalkan ke penonton. Iya, jadi Bang Rakul ini adalah seorang penyanyi daerah Makassar. Siap. Ya, sudah menghadirkan 2 album. Betul. 2. Iya. Ya, kemudian beliau juga adalah seorang penyiar di sebuah radio yang sangat terkenal di Makassar. Iya. Untuk pemirsa yang biasa mendengar program Pacarita. Ini kebetulan orangnya. Jadi yang bersua lewat suara hari ini kita menghadirkan langsung. Tapi bukan itu yang kita bahas, Bang Rakul. Yang kita mau bahas ini adalah terkait program apa ya? Atau Bang Rakul mungkin yang sebut program apa? Jadi ya terima kasih banyak atas undangannya untuk Pak Fahmi di Dapur Sona. Luar biasa sekali saya bisa dihadirkan di sini. Jadi program yang saya mau jalankan itu yaitu jalan-jalan. Jalan-jalan. Program asik ini karena jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dalam artian ini jelajah alam Nusantara. Oh, jadi jalan-jalan ini adalah singkatan. Jalan-jalan itu adalah jelajah alam Nusantara. Jelajah alam Nusantara berarti kalau bicara Nusantara seluruh Indonesia dong? Iya, insya Allah seluruh Indonesia. Kenapa bukan jalan-jalan Goa kah, jalan-jalan Makassar, jalan-jalan apakah dan sebagainya? Kenapa harus jalan-jalan Nusantara? Iya, jadi memang konsep dasarnya saya itu mau keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Iya. Nah, jadi kenapa saya mesti harus keliling Indonesia? Karena kita tahu kan Indonesia ini dikenal dengan hutannya yang sangat luar biasa banyak. Hutan terbesar di dunia. Ya. Makanya dia dikatakan paru-paru dunia. Ya. Nah, pasti kalau hutan kita berbicara, pegunungannya juga cantik. Ya kan? Iya. Nah, terus dengan hamparan lautnya yang Indonesia dikenal dengan kepulauan atau negara maritim. Sangat indah lah, pasti biota-biota lautnya kalau kita bisa expose atau angkat ke media. Nah, tadi pertanyaannya Pak Fahmi bagus sekali. Kenapa bukan jalan-jalan Makassar? Jangan salah. Iya. Atau Bang Rakul sebelumnya, ini kan jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan ini jalan kaki. Kan ada juga teman-teman yang melakukan hal yang sama mungkin. Betul. Dia menggunakan sepeda, menggunakan sepeda motor, menggunakan kendaraan pribadi. Kalau Bang Rakul ini jalan-jalan ini jalan kaki atau bagaimana? Apa sarana yang dipakai? Nah, pertanyaan bagus juga. Jadi saya akan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sekarang ini ada kegiatan camping. Camping? Iya. Yang sangat luar biasa. Kita berbicara camping pasti identik dengan tenda-tenda kecil, apa segala macam, kerel, ya itu dia. Ya, camping. Ini insya Allah saya akan melakukan dengan mobil atau camper van. Camper van atau mobil camping. Camper van itu adalah mobil camping. Untuk menghadirkan camper van, saya agak sedikit sulit menyebutnya ini. Camper van. Masih muda, masih baru memang ini. Camper van. Iya. Untuk menghadirkan camper van,
Itu pasti kendaraan yang dirubah ini. Iya. Kendaraan pribadi dirubah. Apanya yang dirubah? Jadi istilahnya ini kita merubah memang fungsi rumah. Fungsi rumah dipindahkan ke mobil. Iya. Nah, itu. Fungsi rumah. Kalau bicara fungsi rumah ada ruang tamu. Ada. Ada. Kamar tidur. Ada. Masa iya? Iya. Ke mobil. Ada dapur. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Ada juga di. Ada. Bahkan WC-nya ada. Iya, kamar mandi dipindahkan juga ke mobil. Iya. Jadi aktivitas rumah yang selama ini ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi, ini berpindah di mobil. Berpindah di mobil. Bisa jalan kemana-mana. Iya. Nggak perlu lagi, terancam lagi developer ini. tidak beli rumah orang. Jadi mobilnya jalan kemana-mana, sudah ada fasilitas. Iya. Ini fasilitas pendukung pada saat Bang Rakul mulai jalan-jalan. Iya. Sebelum itu Bang Rakul. Siap. Merubah mobil pribadi menjadi fasilitas rumah dipindah. Kalau saya bangun rumah Bang Rakul, rumah sederhana kan ya 75 juta lah. Iya. Kalau mobil pribadi dijadikan rumah, berapa budgetnya? Mengulik-ngulik dapur. Kembali kita sesuai dengan kita punya apa ya? Maksudnya orang beda-bedakan dia punya selera. Ya kan? Ada yang suka yang mewah, ada yang sederhana, ya kan? Nah, dan kalau saya yang sederhana saja. Jadi untuk camper van ini di Indonesia misalnya kan banyak. Iya. Jadi levelnya ada yang sampai di tataran paling mewah fasilitasnya. Kalau yang sampai miliaran ada. Sangat mewah fasilitas di dalamnya. Itu motorhome. Motorhome namanya. Motorhome. Kalau di level yang bukan paling rendah sebenarnya, di level paling sederhana, ada tetap fasilitasnya oke, tapi budgetnya low. Nah, saya membahas ini budget low-nya ini. Iya. Jangan sampai low yang dimaksud tetap juga nilainya tinggi. Tergantung untuk dari orang menilai. Mobilnya Bang Rakul yang sudah nanti kan di video ini kita tampilkan mobilnya. Iya. Untuk yang tampil nanti ini mobilnya Bang Rakul di video ini. Dengan budget itu masuk kategori budget low atau medium atau high? Kalau saya medium, sederhana. Oh, medium. Iya, medium. Oke. Untuk karena Bang Rakul sudah lakukan di mobil medium. Berapa budgetnya kalau saya tahu? Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 50-an. 50 juta? 50 juta. Itu sudah lumayan. Iya, medium. Lumayan, tapi tidak sampai dari harga mobil baru kan? Enggak. 50. Iya. 50 juta itu lain sudah dari mobil. Di luar dari mobil. Di luar kan? mobil, harga Iyalah, mobil. Di luar mobil ada mobil. Jangan bikin camper van kalau tidak ada mobil. Camping, kembali ke camping alami kan. Betul. Nah, ada mobil nih, tambah fasilitas rumah, dipindahkan ke mobil, budgetnya 50 juta. 50 juta. Fasilitas apa yang dibangun dari 50 juta di atas mobil? Pertama kan saya bikin itu ada namanya rooftop tent. Rooftop tent. Atau kemah di atas mobil. Kemah di atas mobil, top tent. Iya. Kemah di atas mobil. Iya. Terus setelah ada rooftop tent-nya tadi, saya bikin lemarinya di atas. Lemari pasti. Lemarinya, tempat pakaian apa segala macam. Camper van ini masih sangat baru. Masih baru? Sangat baru, apalagi kalau di Makassar. Oh, di Makassar. Kalau di Indonesia? Indonesia baru 2 tahunan. Dia Indonesia camper van? Iya. Dibanding negara lain? Oh, negara lain kan sudah lama. Masuk Indonesia kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan. Iya. Makassar? Makassar baru 1 tahunan. Namanya camper van Celebes. Camper van Celebes. Iya. Saya awalnya cuma berenam. Iya. Sekarang sudah kurang lebih 60 orang ya. 60 camper. Iya, 60. Untuk Celebes. Dalam kurun waktu itu kurang lebih 6 bulan. Celebes. Nah, kembali ke program apakah saya sebutnya nih? Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Bang Rakul, Jelajah Alam Nusantara. Ini sudah di tataran sampai di mana ini? Ini baru tingkat ide, kemudian dianalisa teknisnya atau sampai di tingkat mana ini Bang Rakul? Ya, jadi kalau sampai sekarang masih persiapan untuk start. Jadi insya Allah kalau rencana start kapan? Nah, ini tanggal 28 Oktober 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Iya kan? 28 Oktober ini hari ini tanggal kita tag ini kan tanggal
sudah tanggal berapa ya? 18 ya? 18. Iya, 18 masih tinggal 10 hari. 10 hari ke depan. Iya. Sudah start. Iya. Tapi 10 hari ke depan ini kan kalau dilihat singkat waktu ini lagi 10 hari ke depan. Tapi persiapannya kan jauh sebelumnya. Betul. Pasti Bang Rakul sudah sangat siap. Sudah 1 tahun yang lalu. Kondisi kendaraan sudah oke pastinya. Alhamdulillah. Kemudian tanggal 28 adalah start awal. Seperti yang Bang Rakul janji dilihat sama penonton. Bang Rakul ini orang Goa, ya asli Goa. Siap. Ya akan melakukan bismillah kan startingnya juga di Goa. Jadi tanggal 28 adalah starting di Goa. Iya. Mengulik-ulik Goa. Goa dulu. Berapa lama untuk Goa? Saya rencana mau mengulik-ulik Goa ini kurang lebih 1 bulan. Satu bulan? Iya, rencana kan. Tapi kalau misalnya ada yang mesti lebih dalam lagi atau masih ada yang mesti diangkat, bisa lebih dari 1 bulan. Bisa lebih dari 1 bulan. Iya. Jadi, sebelum saya lebih dalam terkait apa sih yang mau dicapai terkait Bang Rakul itu sendiri, kemudian apa ya, edukasi di tingkat masyarakat misalnya dengan ini kegiatan keliling Indonesia ini kan butuh budget yang besar dong harusnya. Iya kan? Kita saja menuju ke sebuah tempat di wilayah Indonesia saja kan ada biaya di sana, ada kalau saya kan ada hotel, ada tiket pesawat dan sebagainya. Nah, Bang Rakul ini sudah cukup siapkah dalam hal finansial atau memang dasarnya memang punya finansial yang besar? Aduh. Jadi ini pertanyaan bagus sekali dan pasti banyak orang yang pasti pertanyaan itu, budgetnya dari mana? Iya, pasti. Pasti kan orang namanya traveling itu pasti besar biayanya. Ya, enggak main. Ya kan, enggak main. Bisa sampai ratusan juta, apalagi pakai mobil. Bahkan dengan lebih dari itu. Kebutuhan mobil kan? Iya. Jadi kalau saya justru saya balik. Saya balik. Kan orang bilang kalau orang mau jalan-jalan itu, mau traveling itu pasti buang-buang uang. Buang-buang uang. Iya. Kalau saya balik, justru saya mau melakukan ini untuk mencari uang. Iya. Passion sambil bekerja. Iya. Caranya? Yang dasar saja, Pak. Ya, siap. Yang dasar saja. Saya kan punya mobil, nanti akan mobile. Akan dilihat oleh banyak orang. Di berapa tempat? Kalau saya keliling Indonesia, satu Indonesia saya akan melihat mobil saya. Iya kan? Fokus utama kan di situ. Pertama di Bang Rakulnya, yang kedua di kendaraan yang digunakan kan pastinya. Itu dia. Ini nilai jual. Nilai jual. Jadi saya akan memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha, yang mau memperkenalkan produknya melalui mobil saya, pasang stikernya, segala. Dan itu alhamdulillah. Jadi Bang Rakul membuka ruang untuk teman-teman siapapun itu, baik individu, pengusaha, usaha, untuk mengeksplor mobil. Betul. Lewat logo-logo produk misalnya. Nah, itu dia. Jadi tapi jangan salah paham ya. Banyak orang berpikir saya kan minta-minta. Tidak ada kata seperti itu. Kita di sini namanya kerjasama, saling menguntungkan. Iya, simbiosis mutualisme namanya. Iya, kerjasama. Iya, bukan stiker itu hadir kemudian barter dengan angka-angka, bukan sebenarnya. Iya. Pak Rakul membantu pengusahanya promosi. Produknya, usahanya melalui kegiatannya Pak Rakul. Seperti itu. Oh, paham. Tapi kalau sedikit ini, kalau ada pengusaha nih misalnya mau mensponsori tanda kutip, budgetnya, tidak perlu disebut sih budgetnya, tapi paling tidak tinggi atau tidak ini? Itu tergantung. Jadi begini, kalau siapa sih yang tidak mau uang ya? Siapa sih yang tidak mau uang? Manusiawi. Cuma saya berpikir begini, ini saya lakukan bukan untuk betul-betul mau cari uang. Paling tidak saya bilang kebutuhan saya sudah tertutupi setiap bulannya, itu saya sudah sangat luar biasa. Kenapa saya sudah cita-cita saya mau ngeliling Indonesia itu bisa jalan, hobi-hobi saya bisa jalan, boleh kata saya tidak mengeluarkan biaya. Jadi untuk bilang mau ambil banyak uang, tidak jikapang. Jadi pada prinsipnya hari ini Bang Rakul sudah sangat siap untuk starting awal. Insyaallah. Starting awal gua tentunya. Insyaallah. Apa nilai edukasi Bang Rakul? Apa yang kita harapkan? Apa nilai yang bisa diberikan buat Bang Rakul secara individu terhadap mereka, masyarakat dan tempat yang dikunjungi? Iya. Satu. Jadi mengedukasi masyarakat untuk
memelihara keindahan alam. Lokasi Bagaimana caranya menyayangi alam yang bagus. Yang kedua tadi langsung kan terbaca tadi bahwa kedua Bang Rakul ini secara tidak langsung memperkenalkan bisa saja Bang Rakul berkunjung ke tempat yang belum pernah dikunjungi orang. Iya, bisa justru selain daripada masyarakat setempat. Iya, justru itu yang saya cari. Kalau Bang Rakul kunjungan ke Malino misalnya Tampinus, kan orang tahu nih. Iya. Orang sudah tahu bahwa Malino ada Tampinus. Nah, bisa saja nanti Bang Rakul mengunjungi suatu tempat yang kita tidak pernah membayangkan. Oh, ternyata di gua ada ini. Iya, betul. Malino kan luas. Ya, betul. Malino luas. Dan kalau kita bisa masuk ke explore lebih dalam, bisa jadi bisa kan ada spot baru. Oh, ternyata di tempat ini bagus. Nah, salah satu contohnya apa, Pam ya? Baru-baru saya coba uji coba saya punya mobil itu ke suatu tempat, bukan gua. Itu berada di daerah Bone, tapi kita masuknya di Pangkep. Lewat jalur yang berbeda. Iya. Lewat itu. Saya kan ceritanya mau tes mobil ini, mau uji mobil ini. Apakah dia bisa nanjak atau tidak? Itu alhamdulillah bisa. Itu tempatnya luar biasa sekali. Bayangkan itu di dalam tempat itu Pak Pami ada 7 air terjun. 7 air terjun? Di Pangkep? Dan di Bone? Bone. Maksudnya udah tahu ini? Dan belum tereksplor. Belum. Iya. Salah satunya itu air terjun Terung-Terung. Air terjun Terung-Terung. Saya juga baru dengar ini Pak Rakul. Itu dia. Ya, hal-hal semacam itu. Saya ini bagaikan mata-mata buat pemerintah. Mata-mata dalam tanda kutip ya. Mata-mata maksudnya sesuatu tempat yang begitu indah yang mesti dieksplor, yang begitu harus diangkat, tapi pemerintah belum tahu. Melalui saya itu bisa. Iya, program jalan-jalan juga ini akan menjadi media informasi baru buat oleh semua pihak, baik swasta maupun pemerintah. Ada tempat misalnya yang menarik, mari kita saling bahu-membahu, saling support, melengkapi fasilitasnya misalnya, sehingga menjadi tempat yang bisa dikunjungi banyak orang. Sepakat. Keren ini, keren banget ini Pak. Jadi akan tereksplor tempat-tempat yang bisa jadi belum tentu dikunjungi orang. Selain daripada itu, apa edukasi lain yang mungkin yang bisa didapatkan? Iya, jadi edukasi lain. Kemudian saya sudah katakan tadi, ini kan gaya camping baru, pakai mobil, ya kan? Glamour camping. Ini otomatis kalau masyarakat melihat hal-hal ini, dia kan bisa teracuni. Maksudnya ingin juga melakukan hal semacam ini, ya kan? Nah, nanti penuh wilayah nanti nih Camper Van nanti nih. Iya, lebih bagus. Jadi tren baru nanti. Tren baru. Dan ini buktinya sudah luar biasa sekali ini di Makassar ini. Iya, sudah mulai menjamur. Nah, itu kalau misalnya orang-orang ini sadar untuk di camping tidak usah pakai mengeluarkan budget untuk sewa hotel apa segala macam, ya kan? Nah, yang akan mendapatkan imbasnya itu ke masyarakat. Ya kan? Orang-orang menengah ke atas melakukan camping pasti bawa uang. Pasti nilai dia belanja ke perputaran ekonomi di sekitar wisata yang dikunjungi itu pasti besar. Wah, ini program jalan-jalan ini banyak implikasinya nanti. Iya. Tempat dikunjungi yang tadinya tidak diketahui akhirnya diketahui masyarakat. Kemudian karena orang tahu akhirnya aksesnya coba dibenahi misalnya. Terjadilah kunjungan lebih banyak, terjadi pergerakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Wah, saya bilang begini, kalau mudah-mudahan dimudahkan kali ini berjalan, harusnya pemerintah daerah setempat ini kalau tahu bahwa Bang Rakul bersama kendaraannya akan menuju ke lokasi tempat yang dituju. Kalau saya bertindak sebagai pemerintahnya, harusnya saya sambut segera. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Harusnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dirasakan Pak Fahmi setelah mendengarkan ini, pemerintah yang akan saya kunjungi juga. Ada alasan harusnya. Artinya begini, pemerintah ini bukan tidak mampu ya. Dengan keterbatasan personil misalnya untuk menjangkau memantau seluruh wilayahnya. Nah, harusnya kan terbantu dengan Bang Rakul atau pihak-pihak lain yang melakukan kegiatan yang sama, mengeksplor potensi wilayah. Harusnya kan disupport dong. Iya, disupport. Kenapa? Pertama, mungkin dampaknya hari ini mungkin enggak. Tapi ke depan sama halnya ya, Raman-Ramang misalnya. Raman-Ramang itu kan sejarahnya karena dieksplor. Yang tadinya tidak diketahui, kemudian ada orang berkunjung, dieksplor, akhirnya ditahu hari ini bagaimana kondisinya. Luar biasa. Iya, dan kita kan sudah dapat pelajaran dari ITE.
Nah, saya harus mengapresiasi ya, saya secara pribadi harus mengapresiasi Iya. ini program. Yang kedua, ya harapan kita semua pihak, mau swasta mau pemerintah, Iya. mari kita mendukung teman-teman yang mau menghibahkan diri, mau menghibahkan tenaga untuk mengeksplor. Iya. Dan ini kan wujud kecintaan terhadap negeri, Iya. kan begitu. Tapi Pak Rakul, Iya. kita ini bicara enak-enaknya dari tadi nih kan. Iya. Minum dulu sebelum bicara pahit-pahitnya, betul, toh? betul. Supaya nggak sepahit kopi ini pertanyaannya. Enggak, Ji. Ini mantap sekali nih kopinya Om Mocang ini, luar biasa ini. Oh iya, ini Om Mucang. Jadi Om Mucang salah satu sponsor kegiatan jalan-jalan. dapur Sona juga. Karena kan terlihat di belakang. Mantap. Iya. Bang Rakul, Siap. ini kan jalan aman je, naik Iya. mobil ke satu tempat kan tidak menutup kemungkinan ya kita sedikit mudah-mudahan dijauhkan ya dari hal-hal yang begini. Pasti akan terjadi kendala di lapangan. Iya. Hampir semua di wilayah Indonesia ini kan tidak semua aspal yang mulus. Kita akan ketemu dengan justru jalan yang mungkin terjal, yang berefek terhadap kendaraan dan sebagainya. Bang Rakul ini sudah siap dengan segala kemungkinan kendala yang akan terjadi, Pak Rakul? Ya pasti siap lah. Iya. Itu prinsip orang Makassar. Tak kunjung baun turu. Apa? Tak kunjung baun turu, naku kuncir gulingku. Apa itu? Goleng italang anak tualia. Iya. Kapan saya sudah mengatakan saya ingin melakukan keliling Indonesia, cuma satu yang bisa menghalangi saya, Tuhan. Iya, yang punya rencana. Punya rencana Kita lain. rencana Tuhan yang penentukan. Begini. Kalau kendala, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau ada kendala-kendala, kemudian berkunjung ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Ini kan komunitas camper pen. Ini kan cuma bukan di Celebes, ada juga di Indonesia kan? Iya. Kita sudah bilang tadi bahwa sudah berjalan 2 tahun. Iya. Ini sudah terjalin tidak komunikasi dengan teman-teman camper pen yang ada di Indonesia? Iya. Alhamdulillah kebetulan camper pen di Indonesia itu ada klubnya sendiri namanya CPI. Berapa member? Membernya banyak sekali. Sudah saya enggak pernah. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke. Sudah sangat luar biasa. Ini berarti peluang, artinya bukan begini. Ini bisa menjadi support nanti. Bang Rakul ketika berkunjung misalnya, Bang Rakul kebetulan ada di Bima nih. Kebetulan di komunitas camper pen ini ada orang Bima. Ya paling tidak bisa menjadi petunjuk-petunjuk jalan. Nah, itulah yang terjadi selama ini. Karena sebelum saya jalan ini sudah ada beberapa pendahulu saya. Tapi bukan orang dari sini ya. Kalau Makassar, khususnya Goa, saya orang pertama keliling Indonesia pakai camper pen. Iya. Kita orang pertama? Orang pertama. Iya. Harusnya masyarakat Goa, pemerintah Goa harusnya bangga ini. Apalagi momentum 28 Oktober, Bang Rakul kan masa anak muda. Iya tidak? Iyalah. Masa anak muda menggunakan momentum 28 Oktober untuk melakukan sesuatu yang positif. Kan seperti itu. Iya. Di balik program jalan-jalan ini dilakukan setiap kali perjalanan ini Bang Rakul dengan tim yang besar kah atau di mobil itu ada berapa orang di atas mobil tak Bang Rakul? Kalau di atas mobil yang saya jalan. Ya, dalam mobil mobilnya ini, kita. Yang dalam mobil saya cuma 3 orang. Siapa itu? Kita. Anak saya, anak saya, sama istri saya. Tambah 1. Apa tuh? Kucing saya. Kucing kecil. Saya jadi enak di perjalanan ini karena pertama ada istri, ada anak, kan ada Bang Rakul sendiri, jadi saling support di atas mobil. Betul. Tidak kesepian. Iya. Kemudian dalam perjalanannya suatu waktu Bang Rakul, kalau misalnya Bang Rakul mau jalan nih, kemudian ada pihak-pihak lain, ada tim lain yang mau ikut bergabung menjadi kekuatan misalnya, Bang Rakul bareng-bareng ulik sebuah tempat, bisa tidak? Boleh. Justru saya senang. Oh boleh. Iya, senang, boleh. Oh, saya kira Bang Rakul jangkau dulu, ini acaranya saya, bukan tidak begitu. Oh justru boleh. Justru boleh. Sebelum saya mengakhiri dan Bang Rakul menyampaikan mungkin kesan pesan buat siapa saja terkait program ini. Satu pertanyaan terakhir terkait program Jelajah Alam Nusantara, butuh berapa lama untuk menyelesaikan Nusantara? Iya. Saya punya perkiraan. Sulawesi saja saya. Sulawesi ya, bukan Sulawesi itu. Sulawesi? Saya planningnya itu kurang lebih 1 tahun. Sulawesi saya? Sulawesi saja. Baru 1 pulau Sulawesi? Iya, Sulawesi. 1 tahun? 1 tahun. Waduh. Ya kan? Ngeri. Iya. Nah kalau kita misalnya saya merujuk kepada pendahulu saya, ada Om Ben ya sama Kak Beda
road trip Indonesia. Beliau itu sudah kurang lebih hampir 6 tahun di jalan. Belum selesai dia keliling Indonesia. Jadi ini, Bang? Kayaknya mirip-mirip dia yang itu perjalanan saya. Setelah Sulawesi ini, insya Allah rencananya itu pulau kedua itu. Pulau kedua apa? NTT. Jadi untuk kegiatan jalan-jalan Nusantara ini. Jelajah alam Nusantara. Jelajah alam Nusantara. Minta maaf, jelajah alam Nusantara. Tempat pertama adalah Goa. Jadi masyarakat Goa yang mau tahu seputaran spot-spot di Goa, baik yang sudah diketahui, bisa jadi sesuatu yang tidak diketahui, itu bakal nonton di program Jelajah alam Nusantara. Kedua Pulau Sulawesi yang pertama, Goa ada Pulau Sulawesi dan pulau berikutnya apa? Insya Allah NTT. NTT. Iya. Wah, saya tahu ini historinya. Sampai harus berkunjung. Ada story yang mau diulang di NTT. Tetapi paling tidak masyarakat NTT setelah Sulawesi insya Allah dimudahkan. Kalau ketemu mobil dengan konten jalan-jalan, nah itu dia. Itu berarti mau ngulik-ngulik NTT. Nah, ini juga sebelum itu tuh Pom ya. Mohon maaf kepada pemirsa kalau melihat mobil saya, tulisannya banyak sekali, ya. Ada bukan toko di situ. Bukan toko itu, bukan penjual itu. Bukan toko itu, teman-teman yang support. Itu support ya. Seperti dapur Sona nanti itu akan tertempel di mobil saya. Itu dapur Sona keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Jadi bukan ownernya yang ikut, logonya dulu yang ikut. Iya. Logonya yang ikut. Dan kembali Pak Wami, tadi kan kita sudah sampaikan kepada pemirsa bahwa untuk melihat perjalanan saya. Ya ini bersama tanya. Itu dia. Logo saya kan ikut mini mobil ini Paragol. Tapi saya juga mau ikut. Tapi udah cukup ke mobil kayak. Di mana saya bisa lihat story perjalanan tak? Nah, pemirsa bisa buka kanal YouTube saya, channel YouTube saya. Apa itu? Namanya Rahmat. Nanti kita cantumkan ya. Nanti kita cantumkan. Iya, di bawah sini Rahmat Kulenyu. Kanal yang bisa melihat semua proses perjalanan dari story perjalanan jalan-jalan Nusantara. Tapi yang paling penting, jangan nonton saja bos. Nah, mari kita dukung kanalnya Bang Rakul, tentunya dengan subscribe, terus like. Ada itu tanda lonceng Bang Rakul, supaya kalau kita klik tanda loncengnya, begitu Bang Rakul perjalanan ke NTT bunyi lonceng. Ada ke di NTT. Ada gitu ya. Mantap. Like juga. Jago-jago kalau bisa dibagikan, di share ya. Dan kalau nonton ada orang nonton Bang Rakul setengah-setengah nonton, tidak lengkap. Mau nonton tentang NTT, mau paham tentang NTT misalnya atau Goa, sedikit-sedikit nonton. Susah. Faktor mungkin Pak Pom. Data atau jika banyak di warkop, datang ke dapur Sona, putar ke YouTube-nya, nonton, ulik tuntas. Supaya kita tahu bahwa di Goa itu di Malino misalnya ada titik-titik di Malino ini luas, ada banyak spot. Begitu. Ya, terakhir Bang Rakul, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum Bang Rakul memulai perjalanannya. Saya secara pribadi sebagai teman, sebagai owner dapur Sona Prasmanan sangat mensupport tentunya. Paling minimal supportnya itu doa supaya kegiatannya dimudahkan. Kita melepas Bang Rakul bukan kita berarti pergi meke, bukan. Kita melepas untuk segera kembali dengan karya-karyanya di kegiatan jalan-jalan. Apa yang mau disampaikan mungkin buat masyarakat Goa khususnya, Indonesia khususnya, teman-teman silakan Bang Rakul. Iya. Jadi untuk masyarakat Goa, insya Allah nantikan saya di kampungnya, di tempatnya ya. Terus untuk di luar provinsi sana, nantikan jalan-jalan bersama Rahmat Kulenyu. Dan juga tentunya para teman-teman yang pengusaha yang mau ikut kerjasama dengan saya, mau pasang-pasang logonya, ya kebetulan masih ada beberapa yang masih kosong. Segera segera kan? Itu dia segera. Terus untuk pemerintah, ini untuk pemerintah. Ada sedikit pesan. Cukup pekalah melihat pergerakan dari Campervan ini karena ini sangat luar biasa. Dan untuk pemerintah seluruh Indonesia, saya pesan bagaimana caranya untuk menyisihkan tempat kepada anak campervan, namanya camper ground ya. Tempatnya itu namanya camper ground, yang dimana dia orang-orang seperti ini kalau mau ke tempat wisata nggak usah cari villa atau apa, tetapi tempat parkir. Nah, jadi mereka itu kan harus camping pakai mobilnya, tenda-tendanya itu ikut sama mobilnya, jadi mesti cukup butuh tempat yang pelataran. cukup. Iya, begitu. Ya, tapi yang view-nya juga pasti bagus.
Dan yang paling penting saya kira di pemerintah manapun nanti yang insya Allah dikunjungi oleh Bang Rakul, saya yakin bisa dikolaborasikan, khususnya dinas terkait, misalnya pariwisata, tinggal menyampaikan ke Bang Rakul apa hal yang perlu disupport dalam konteks promosinya. Iya, saya kira ini peluang besar Bang Rakul. Sekali lagi Bang Rakul, saya yakin ini bisa berjalan dengan baik insya Allah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Alhamdulillah pandemi sudah sedikit melandai. Mudah-mudahan bisa berjalan mulus. Sampai ketemu lagi di tempat yang sama Bang Rakul, dalam keadaan sehat walafiat seperti hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Daeng sudah ketemu sama saya di tempat ini. Dan teman-teman, mari kita support minimal dengan berdoa, mudah-mudahan kegiatan Jelajah Alam Nusantara bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tabe, salamaki tapada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Gidi. Siap.